Ya, studi kasus ya, kita akan membuat bagaimana caranya sebuah objek ya, dalam hal ini adalah gelas, menuangkan air ya. Setelah air itu jatuh, airnya akan merambat ya. Nah, yang pertama saya akan buat layer, namanya layer gelas. Ya, gelas. Saya akan menggambar layernya itu menggunakan rectangle. Saya tekan R. Saya buat gelasnya warna coklat ya. Ya, saya buat gelasnya seperti ini, simple aja. Kemudian untuk membuat gagangnya saya buat kotak lagi. Oke, ini gagangnya. Saya tambahkan untuk corongnya, saya kasih corong, jadi ada corongnya gitu ya. Ya nggak perlu corong. Saya hapus aja corongnya. Ya, gelasnya ini saya akan ganti warna untuk membuat gagangnya ya. Gagang gelas saya akan ganti warna. Nah, seperti ini. Jadi saya memanfaatkan alat bantu yang lain ya. Saya buat seperti itu. Kemudian ini saya hapus, delete. Oke. Setelah itu saya geser. Ya. Ya, jadi sebuah gagang gelas, simple ya. Nah, setelah seperti ini saya buat ya gas melengkung. Kemudian cukup. Nah, untuk membuat animasi ini bergerak ya, berotasi ya, maka kita convert gelas ini menjadi sebuah simbol. Caranya kita klik, kemudian tekan F8 atau klik kanan convert to symbol ya. Shortcutnya F8. Kita buat namanya gelas, pastikan tipenya movie clip. Oke. Maka di library nantinya akan muncul gelas ya. Library yang barusan kita save akan tersimpan dalam sebuah library. Oke. Nah, gelas ini saya akan buat berotasi ya. Saya tampilkan transform tool, rotasinya dari bawah. Ya, berotasi dari frame 1 sampai dengan frame 15. Ya, saya tambahkan di frame 15 keyframe dengan cara apa? F6. Kemudian di frame 15 saya putar. Oke. Jadi animasinya berputar, porosnya di sini. Ya. Setelah itu kita terapkan apa? Create motion twin. Apa yang terjadi? Animasi itu akan bergerak seperti itu. Oke, sudah bisa ya. Begitu saya tekan enter. Ya, jadi dia bergeraknya dari 1 sampai 15. Oke. Ya, selanjutnya saya tambahkan air ya. Air jatuh. Untuk layernya saya letakkan di paling bawah, di atas di bawah gelas layernya. Airnya jatuh mulai kapan? Ketika di frame 15, ya kan? Kan nggak mungkin jatuhnya seperti ini. Ya, ketika dia tuang seperti itu, jadi mulainya di frame 15. Jadi kita tambahkan di frame 15 keyframe F6. Jadi di 1 sampai dengan 15 kosong, tidak ada pergerakan air. Ya. Selanjutnya saya tambahkan gambar oval ya. Saya buat warna air misalnya biru laut ya. Saya buat gambarnya seperti ini. Ya. Oke ya. Tapi saya hapus supaya kelihatan, jangan nampak. Nah. Oke. Ya, kalau sudah buat seperti itu, berarti airnya kan bagaimana membuat airnya jatuh ya. Kelihatan itu mulai ada air warna biru lautnya setelah frame 15. Ya, saya tambahkan lagi keyframe di frame 35 keyframe misalnya ya. Saya buat objeknya itu menjadi jatuh. Gitu kan? Atau Anda hapus, Anda buat sendiri menggunakan rectangle
Jadi kelihatan airnya jatuh. Ya, kemudian diputar. Kan gitu airnya ya. Ya, kan nggak mungkin airnya jatuhnya seperti itu. Ya, diputar seperti itu. Diletakin di atasnya. Oke. Nah, airnya sudah seperti ini, tapi kita letak ke bawah ya. Bentuk airnya masih belum terbentuk. Ya, saya melakukan penghapusan beberapa item yang nggak saya inginkan ya. Ya, di frame 35 saya hapus. Ya, seperti itu. Kemudian saya hapus lagi bagian bawahnya. Ya, cukup ya. Konsepnya seperti itu aja dulu. Ya. Nah, animasinya masih belum terjadi ya. Gambar 15 sampai dengan 35. Pertamanya seperti ini, 15-nya seperti 35 seperti ini. Kemudian kita terapkan apa? Shape. Ya. Kita lihat animasinya. Oke, kelihatan ya sudah ya. Nah, setelah 35 kita tambahkan layer baru lagi, namanya air luber ya. Ya, terserah ya namanya ya. Saya gambarnya di mana? Setelah frame, ya di frame 35 kan? Ya, karena posisi airnya lagi sampai di dasar di 35 ya. Saya tambahkan keyframe F6. Kemudian saya gambar menggunakan oval. Ya, berarti airnya seperti ini dong. Ya. Ya kan? Lubernya ya. Setelah itu di frame 60 saya tambahkan keyframe. Ya, F6. Saya ubah, diperbesar. Jadi jangkauannya tuh makin jadi gini ya. Ya. Berarti yang saya ubah itu di sini. Oke, jadi saya terapkan apa? Shape. Oke. Nah, selanjutnya airnya habis. Masa ini nggak ada habisnya gitu ya. Habis berarti kita tambahkan di sini ya. Untuk yang ini saya tambahkan keyframe F6. Kemudian di 60 F6 lagi saya modif jadi kecil ya. Yang di sini saya hapus. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini kan jelek ya kalau seperti ini. Ya, saya hapus karena kan ini tidak ada tangkainya ya. Oke, saya kecilkan lagi. Jadi animasinya habis gitu ya airnya. Nah, cukup. Create shape. Ya, ini ada ininya gitu ya, karena ada apa namanya tuh. Ya, kita hapus ya. Jadi seolah-olah dia. Ya, nggak apa-apa ya gitu ya. Ya,
hasilnya Ctrl Enter. Ya, itu Anda bisa kembangkan lagi ya. Apa yang bisa kita kembangkan? Tambahkan background. Ya, layarnya latar belakang. Ya, untuk latar belakangnya saya gunakan rectangle. Saya buat gradient, warnanya hijau. Ya, ini saya perkecil supaya kelihatan semua. Ya, saya tambahkan backgroundnya untuk latar belakang. Saya letakkan seperti ini. Jadi kelihatan cantik gitu ya, punya background. Ya, berarti latar belakangnya itu saya tambahkan sampai sini ya. Di atas ini saya naikkan lagi. Kemudian saya tambahkan lagi backgroundnya, Ctrl C, Ctrl V. Ya, saya letakkan di bawahnya. Jadi nampak kesannya 3 dimensinya ya. Ini saya buat, saya tekan Ctrl, saya tarik. Nah, perspektif. Oke, tinggal narik. Saya ganti untuk backgroundnya. Saya klik Free Transform Tool. Ya, saya klik untuk mengatur gradiasi. Ya, udah, coba jalankan. Ya, sudah bernuansa, ada ruang gitu ya. Ya, mungkin itu ya.